Nadia Bella, Eka Ayu Lestari, Deta Prima Andini, Hayatina Fauzia, Risma Rahayu Ningsih. Baik, alhamdulillah masuk semua ya hari ini ya. Masuk semua. Baik, jadi anak-anak pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Ibu. Kita akan belajar tentang akidah Islam. Namun sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Dan Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa, dan ada berdoa itu duduk yang rapi ya. Silakan Mbak Udin dipimpin. Siap, gerak. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Wiwin sudah memimpin doa teman-temannya. Jadi tujuan kita berdoa adalah agar pertemuan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, coba sekarang untuk kelengkapan belajarnya sudah dibawa semua apa belum? Buku LKS-nya, buku tulis, pulpennya dibawa semua? Kalau dibawa silahkan dikeluarkan buku LKS-nya dan dibuka untuk tema akidah Islam. Sudah dibuka semua? Sudah. Baik. Kalau sudah dibuka semua, jadi sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat tentang kisah Nabi Ibrahim? Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ya, apa kisah Nabi Ibrahim bagi dia? Ya, adalah salah satu nabi yang penasaran dengan Tuhannya ya. Nabi Ibrahim itu mencari keberadaan Tuhannya. Bahkan Nabi Ibrahim itu menganggap pertama bulan, bintang, matahari adalah sebagai Tuhan. Namun kenyataannya bulan, bintang, matahari itu menghilang. Kadang muncul, kadang hilang. Jadi Nabi Ibrahim menganggap bahwa itu bulan, bintang, dan matahari itu pasti ada yang menciptakan. Dan pada akhirnya Nabi Ibrahim percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang harus dipercaya. Baik, sebelumnya Ibu akan bacakan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran kita yang harus dicapai pada pagi hari ini. Jadi tujuan yang pertama, setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian akidah Islam dengan baik dan benar. Kemudian tujuan yang kedua, setelah membaca buku ajar, siswa dapat membacakan kembali dalil tentang akidah Islam dengan baik dan benar. Tujuan yang ketiga, setelah membaca buku sumber, siswa dapat menjelaskan dasar-dasar akidah Islam dengan baik dan benar. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi tujuan akidah Islam dengan baik dan benar. Baik, sekarang kita langsung ke materi ya. Buka bukunya sudah. Pengertian akidah Islam. Akidah Islam
yaqidu aqidatan, yang artinya ikatan atau perjanjian. Kemudian secara istilah, akidah adalah suatu pokok dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Kemudian maka akidah itu dapat diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Jadi yang pertama dan utama dalam pembahasan akidah yaitu itu adalah membahas tentang konsep ketuhanan. Maka bagi seorang muslim itu harus memiliki fondasi Islam yang kuat. Kemudian adapun fondasi Islam yaitu meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pencipta dan Maha segala-galanya. Jadi begitulah konsep ketuhanan seseorang yang mengaku berakidah Islam, mentauhidkannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi untuk konsep ketuhanan itu ada dalil, ya, ada dalil mengenai konsep ketuhanan. Coba sekarang lihat di buku LKS-nya, ada di situ dalil tentang konsep ketuhanan, yaitu Quran surat An-Nahl ayat 36. Coba dibaca. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Kemudian maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Jadi mengenai konsep ketuhanan itu adalah suatu misi yang dibawa oleh para rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Baik anak-anak, sampai di situ ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, silakan Zalfa bertanya. Apakah akidah dikuatkan oleh ajaran Islam saja Bu? Baik, jadi Zalfa bertanya, apakah akidah itu hanya bisa digunakan untuk orang-orang Islam saja? Ada yang mau menjawab? Silakan Mbak Haya dijawab. Tidak Bu, karena ada akidah Nasrani juga. Jadi ada akidah Nasrani juga. Ya, untuk jawaban Mbak Haya itu benar. Jadi secara umum akidah itu dapat digunakan oleh ajaran Islam maupun di luar ajaran Islam. Karena itu ada sebutan akidah Islam, ada sebutan akidah Nasrani, ada sebutan akidah Yahudi dan lain-lain ya. Jadi kalau akidah Islam itu adalah diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan
diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam, maka disebut sebagai akidah Islam. Coba sekarang Ibu minta kepada kalian semua untuk membaca buku LKS-nya. Kemudian nanti Ibu akan tanya kepada salah satu di antara kalian untuk menjelaskan dasar-dasar akidah Islam yang ada di buku LKS. Silakan dibaca bukunya. Sudah semua? Sudah. Ya, oke. Sekarang Ibu mau tanya. Siap-siap ya Ibu tanya. Coba, akidah Islam itu yang pertama apa, Deta? Al-Quran, Bu. Ya, Al-Quran itu apa, Mbak Deta? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui teman perantara malaikat Jibril. Betul sekali, tepuk tangan untuk Deta. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketauhidan. Jadi, salah satunya itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nampak semua ya? Oke, sekarang kita baca surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, selanjutnya untuk dasar akidah yang kedua, Ibu minta kepada Risma Rahyuningsih. Dasar yang kedua apa? Hadis, Bu. Ya. Baik, jadi untuk dasar akidah Islam yang kedua adalah hadis. Yaitu adalah segala ucapan, segala perbuatan maupun takrir Nabi Muhammad itu harus dijadikan dasar kedua setelah Al-Quran. Baik, sekarang Ibu akan membagikan soal untuk kalian kerjakan. Boleh kalian kerjakan dengan cara mencari jawaban secara vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Udah dapat semua ya? Udah dapat semua. Oke, sekarang coba kalian di situ ada soal kan? Ada soal dan ada jawabannya juga Ibu sediakan di situ. Silahkan dicari jawabannya di situ, boleh secara vertikal, boleh secara horizontal dan maupun diagonal. Di akhir ya jawabannya ya. Sudah semua? Sudah, Bu. Nah, sekarang tunjukkan ke Ibu kalau kalian sudah menjawab soal yang sudah diberikan, angka semuanya. Sudah ya? Sudah semuanya? Sudah dijawab. Ya, sekarang kita jawab sama-sama untuk soal yang sudah Ibu berikan. Coba, akidah berasal dari kata angkoda yakidu akidatan yang artinya ikatan. Terus semua anak Ibu hebat bisa jawab semua. Oke, sekarang dikumpulkan. Sekarang Ibu minta coba kalian berdiskusi dengan teman sebangku untuk mengidentifikasi tujuan akidah Islam. Coba sekarang bukunya dibuka semua, dibaca tentang tujuan akidah Islam, dicari apa-apa saja sih tujuan akidah Islamnya. Silakan kalian berdiskusi dengan teman sebangku. Dah, habis waktunya ya. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompoknya. Zalfa Salsabila. Tujuan akidah yang pertama mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat
kedua, menumpuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Yang ketiga, memelihara manusia dari kesyirikan. Yang keempat, Nah, jadi untuk materi kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Dan kesimpulan dari materi kita adalah akidah Islam adalah merupakan dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan seorang muslim terhadap Allah sebagai zat satu-satunya yang wajib disembah, juga pelaksanaannya terhadap perintah-perintah yang sudah Allah perintahkan. Nah, untuk sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan bagikan lembar LKPD untuk dijawab, nanti akan Ibu nilai. Jangan lupa di lembar LKPD kalian tuliskan namanya, silakan dijawab di kolom yang sudah Ibu siapkan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawabnya. Jadi anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini untuk tema akidah Islam sudah cukup sampai di sini. Dan Ibu minta kepada ketua kelas untuk menutup pertemuan kita dengan membaca doa bersama-sama. Silakan Wiwin disiapkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini.